Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pelajaran ke-10 di halaman 88. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan di antara adab-adab yang wajib yang harus dipegang oleh orang yang berpuasa adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara dosa yang harus dia tinggalkan adalah perbuatan dusta, yaitu menyatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Dan dusta yang paling besar adalah dusta terhadap Allah dan dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti menisbatkan sesuatu perkara kepada Allah dan Rasulnya, sementara Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan hal yang demikian. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, yang artinya janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang seseorang mereka sengaja berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, maka silakan ia memasang tempat duduknya di neraka. Nabi kita juga SAW telah memperingatkan kita dari perbuatan dusta, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah mengatakan, "Iyyakumul kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Jauhilah perbuatan dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada perbuatan dosa, sedangkan dosa akan membawa kepada neraka. Seseorang itu akan terus saja berbuat dusta dan membiasakan berdusta sehingga ia akhirnya dicap oleh Allah sebagai pendusta. Subhanallah. Ini hal-hal yang terkadang saudara-saudaraku muslimin dan muslimat kita tidak sadari. Ya, kalau seandainya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berjanji dengan seseorang, ya kita masih pun kondisi di rumah, sementara perjalanan ke tempat saudara kita masih sangat jauh. Kemudian kita mengatakan sedikit lagi, 5 menit lagi saya akan sampai. Ya, atau terkadang seseorang mendidik anak-anak yang sedang menangis. Ya, kebetulan di depannya ada polisi, dia mengatakan kepada anaknya, ya jangan diam, jangan menangis. Nanti kalau menangis ditangkap sama polisi. Kapan polisi menangkap seorang anak kecil yang menangis? Ini merupakan sesuatu yang tidak ada hakik kenyataannya. Dan inilah dusta dalam timbangan syariat, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi definisinya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan juga di antara hal yang harus dijauhi oleh orang-orang yang berpuasa adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah yaitu mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya manakala ia tidak ada di hadapannya. Apakah yang disebut itu berkenaan dengan cacat fisiknya seperti pincang, buta sebelah matanya atau buta semua matanya dalam bentuk menyebutkan kekurangannya dan mencela, atau berkenaan dengan sifat perilakunya seperti tolol, bodoh, fasik dan semisalnya. Apakah yang dikatakan memang sesuai dengan yang ada maupun yang tidak? Sebab Nabi SAW ketika ditanya mengenai ghibah, maka beliau menjawab, yaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Ditanyakanlah kepada beliau, bagaimana pendapat baginda jika apa yang saya katakan memang ada pada diri saudaraku? Beliau menjawab, jika apa yang kau katakan itu ada pada dirinya, maka engkau seperti menggibahinya. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada pada dirinya, maka engkau berbuat kebohongan
terhadapnya. Wallahu taala alam bisawab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita tentang dosa ghibah di dalam surat Hujurat, ya, di mana Allah berkata, yang artinya janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini bisa semakin menambah keimanan kita kepada Allah dan semakin takut untuk kita berbuat dosa, ya semakin hati-hati untuk kita berbicara tentang hak saudara kita muslimin. Wallahu taala alam bisawab. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.